Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat malam penonton setia Ratu Multimedia, selamat datang di program acara Celamat Cerita Malam Jumat. Masih bersama saya Vicky Azrori yang akan menemani kalian untuk mendengarkan cerita dan kejadian mistis yang ada di desa bekas lokasi syuting film KKN Desa Penari. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu, yaitu seorang mahasiswi yang bersentuhan langsung atau yang memiliki pengalaman langsung dengan daerah tersebut. Langsung saja kita sapa. Selamat malam Mbak Putri. Selamat malam Mas. Baik, pemirsa yang ada di rumah pasti belum kenal dengan Mbak Putri. Mungkin Mbak Putri bisa langsung memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putri Mawarsari. Saya adalah seorang mahasiswi semester 5 pendidikan guru sekolah dasar di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Belum lama ini saya bersama rekan-rekan seangkatan saya telah menyelesaikan program kuliah kerja nyata selama 45 hari yang tepatnya berada di bekas lokasi syuting KKN Desa Penari. Katanya nih, Mbak Putri memiliki cerita yang menyeramkan di desa tersebut. Untuk itu kita akan saksikan setelah jeda iklan berikut ini. Baik pemirsa, masih bersama saya dan narasumber kami yaitu Mbak Putri. Langsung saja tanpa basa-basi kita langsung mendengarkan cerita pengalaman mistis selama Mbak Putri KKN. Untuk Mbak Putri, kejadian-kejadian mistis yang terjadi dan yang dialami Mbak Putri selama KKN itu apakah hanya di desa bekas lokasi syuting film KKN atau ada daerah lain, Mbak? Ada di tempat lain, namanya itu Gunung Sidowaya. Gunung Sidowaya ya? Iya betul. Nah ini cukup bikin penasaran nih, coba ceritakan Mbak langsung. Jadi tempat kejadian ini berada di Dukung Luang, Desa Ngleri, Kapanewon Pelayan, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 23 Agustus 2023 pada siang hari menuju ke sore hari. Jadi pada awalnya saya bersama dua orang rekan saya, sebut saja Ayu dan Putra, itu tengah mengunjungi rumah Ibu Dukung Luang, dan kebetulan Dukung Luang ini juga tempat kami tinggal selama KKN 45 hari. Jadi posko? Iya, posko KKN. Nah, kedatangan saya ke rumah Ibu Duko bersama teman-teman itu bertujuan untuk mengundang beliau agar turut hadir dalam kegiatan program kerja kami di lain hari. Nah, sebelum pamit pulang, salah satu teman saya yaitu Putra itu bertanya pada Bu Duko, "Bu, tadi sebelum masuk rumah Ibu, saya melihat banner bertuliskan rute nampak tilas lokasi syuting KKN Desa Penari, yang berarti lokasi syutingnya ada di daerah sini ya Bu?" Nah, kemudian Bu Duko menjawab, "Iya Mas, kebetulan saya tour guide-nya di sini. Nah, jadi kalau kalian berkenan, mari saya antarkan sekarang." Kami lantas tertarik untuk menerima tawaran Bu Duko, tapi masih ada undangan yang harus diantarkan. Jadi kami menerima ajakan Bu Duko setelah selesai mengantarkan undangan saja. Namun sebelum itu Bu Duko berpesan pada kami bahwa nanti ketika datang ke bekas lokasi syuting, kami harus menjemput beliau terlebih dahulu karena beliau tour guide-nya. Ini mengabari dulu ya Mbak ya, kalau mau ke desa itu ya? Mengabari dulu karena tour guide-nya. Ya, lanjut. Nah, setelah selesai mengantarkan undangan, saya bersama teman-teman itu langsung bergegas ke bekas lokasi syuting tanpa mengingat permintaan Bu Duko tadi. Padahal harusnya kan saya dan teman-teman menjemput Bu Duko dulu. Nah, tapi kami melanjutkan perjalanan sendiri dengan menyusuri gang. Sampai pada ujung gang itu ada sebuah hutan yang merupakan jalan setapak, sudah tidak bisa dilewati sepeda motor. Jadi mau tidak mau saya bersama teman-teman itu harus berjalan kaki. Nah, kami berjalan kaki masuk ke hutan itu. Di situ sebenarnya hawanya sudah terasa sangat berbeda. Mungkin bisa dikatakan sedikit tidak nyaman, tapi kami melanjutkan perjalanan saja tanpa menghiraukan hal itu. Jadi kami terus berjalan kaki
di hutan itu sampai bertemu pada sebuah gunung yang memiliki undak-undakan dari bebatuan. Kemudian udara di sekitar situ juga sangat sejuk sekali. Jadi kami merasa nyaman di situ, kemudian singgah sebentar untuk istirahat dan memfoto serta mengamati gunung itu. Itu yang namanya Gunung Sidowaya Ya, itu ya, itu Mbak? yang namanya Tapi Gunung itu udah Sidowaya. masuk ke lokasi tempat syuting itu atau belum? Itu belum masuk Itu ke belum lokasi masuk berarti. syuting. Jadi itu kami hanya menemukan sebuah gunung saja. Nah, setelah itu tak berselang lama kami mendengar suara gemericik air. Suara gemericik air itu seperti suara air terjun. Nah, kami lantas seperti dibuat tertarik untuk mencari sumber suara air itu. Terutama saya sendiri yang sudah seperti dihipnotis untuk mencari sumber suaranya. Lalu baru beberapa langkah saya melanjutkan perjalanan untuk mencari sumber suara air, itu udaranya terasa semakin sejuk. Tidak hanya itu, angin-anginnya itu juga semakin kencang di situ. Jadi pohon-pohon itu berhembus kencang. Nah, kemudian saya berkata, biasanya tempat yang dingin seperti ini dihuni oleh setan. Oke. Tapi belum sampai kata setan, jadi biasanya tempat yang dingin seperti ini dihuni oleh, nah baru kata oleh, saya itu sudah ditelepon oleh Buduko. Dan saya menerima telepon itu dan ternyata Buduko meminta saya dan teman-teman untuk segera pergi dari hutan itu. Karena bukan di situ bekas lokasi syutingnya. Dan karena sudah merasa tidak enak, tanpa pikir panjang, saya dan teman-teman langsung bergegas untuk segera keluar dari hutan. Dan ternyata sampai di ujung hutan itu, Buduko sudah menunggu kami. Dan Buduko berkata pada saya, kenapa tidak menjemput saya terlebih dahulu? Kan saya tour guide-nya. Kok kalian datang sendiri, padahal di sini bukan bekas lokasi syutingnya. Nah, kemudian saya juga bilang, tadi saya dan teman-teman bertemu pada sebuah gunung, Bu. Tidak hanya itu, saya juga bersama teman-teman itu merasakan hawa yang sangat sejuk sekali di situ. Kemudian juga suara gemericik air yang seolah-olah mengarahkan kami untuk mencari sumber suara air itu. Kemudian Buduko menjawab, ya, tempat tersebut merupakan tempat bagi para lelembut. Nah, konon katanya di gunung itu juga ada seseorang yang merupakan pemakan manusia. Kanibal ya, Mbak ya? Ya, tapi belum diketahui pasti apakah orang tersebut masih ada atau tidak sampai sekarang. Nah, di situ kami juga dibuat nyaman dengan udara yang sangat sejuk. Selain itu juga dibuat tertarik oleh suara air itu. Oke. Berarti Buduko itu sudah feeling ya, Mbak ya, kalau kok lama datangnya mungkin sudah datang sana duluan. Iya betul. Nah, kemudian saya bersama teman-teman dan tentunya bersama Buduko itu melanjutkan perjalanan untuk datang ke bekas lokasi syuting yang asli. Oh, yang asli itu berarti langsung ke, setelah dijemput Buduko berarti langsung ke lokasi yang asli ya? Lokasi syuting yang asli. Tapi akses masuk ke lokasi syuting yang asli itu harus melewati hutan-hutan dulu. Juga tidak mudah ya, Mbak ya? Iya, jadi di situ kami juga harus berjalan kaki dan hutan-hutannya itu cukup panjang. Dan di situ undak-undakannya dari bebatuan dan cukup curam dan licin. Jadi kami juga harus berhati-hati. Itu jalan kaki juga, Mbak? Iya, untuk masuk ke area situ. Dan sampai di situ ternyata bekas lokasi syutingnya itu berada di atas dan jauh di pemukiman warga. Jadi bekas lokasi syuting itu adalah lokasi syuting utama tempat Bima dan Ayu disejajarkan saat sudah sekarat waktu itu. Di film itu ya? Iya, betul. Nah, kemudian sampai di situ saya bersama teman-teman juga berbincang-bincang sedikit dan bertanya seputar rumah itu pada Buduko. Dan ternyata material bangunan dari rumah itu berasal dari bekas kuburan. Diambil dari kuburan? Iya. Sekitar situ, Mbak? Kalau sekitar situ saya juga kurang tahu. Pokoknya dari bekas kuburan seperti kayu, kemudian genteng dan gedeknya itu dari kuburan semua. Kemudian tidak berselang lama teman saya Putra, yang namanya Putra itu melihat bayangan wajah manusia di balik rumah yang notabene adalah hutan-hutan yang ditumbuhi oleh pohon besar dan gelap tentunya. Kemudian itu kejadiannya jam berapa, Mbak? Sudah gelap? Kita sampai situ sudah semakin sore, jadi mau maghrib itu? Ya,
mungkin sekitar jam 5 sore. Jadi suasana yang di belakang jendela hutan itu gelap gitu. Gelap, disertai pohon-pohon besar itu yang menambah kesan gelap. Nah, kemudian putra itu izin pada Bu Dukuh untuk menghampiri bayangan wajah manusia yang ada di balik rumah itu. Nah, sampai di situ putra malah melihat satu kepala kambing utuh. Kemudian putra bilang pada Bu Dukuh. Dan di situ Bu Dukuh tidak menjawab apa-apa. Intinya Bu Dukuh langsung mengajak kami bertiga untuk segera meninggalkan lokasi syuting. Nah, selain kejadian-kejadian cerita tersebut, Mbak, ada nggak kejadian-kejadian lainnya terjadi selama Mbak KKN di situ? Ya, kebetulan ada, tapi di lain hari, Mas. Jadi kejadiannya di posko KKN. Di poskonya berarti? Iya, di posko KKN itu sekitar jam 1 sampai jam 2 malam itu terdengar suara tangisan perempuan. Nah, kan anggota putri itu dibagi menjadi 2. Jadi anggotanya ada 8, masing-masing kamar kanan dan kamar kiri. Nah, itu beda, cowok cewek beda ya, Mbak? Iya, beda. Dan di situ dari sebelah kamar kiri itu mendengar suara tangisan perempuan dari kamar sebelah kanan. Sedangkan kamar sebelah kanan itu mendengar suara tangisan perempuan dari kamar sebelah kiri. Jadi sama-sama dengar gitu ya? Iya, sama-sama dengar. Dan mungkin salah satu teman perempuan saya itu curiga. Kemudian chat di grup WA, siapa sih yang malam-malam begini menangis? Nah, kemudian kamar kanan tentunya kaget. Dikiranya sumber suara tangisan perempuan itu berasal dari kamar kiri. Dan ternyata tidak. Nah, setelah itu karena anggota kelompok putra kan juga melihat di grup WA itu bahwa ada yang menangis. Kemudian perwakilan 2 orang itu datang keluar untuk mencari sumber suara tangisan itu, tapi ternyata tidak ditemukan. Gitu. Ya. Nah, teman-teman, itu tadi cerita pengalaman mistis dari Mbak Putri dan teman-temannya selama KKN. Nah, jangan kemana-mana, kita nanti akan lanjut ke sesi reaction mengenai film KKN di Desa Penari. Tetap di Celamat, Cerita Malam Jumat. Baik pemirsa, kembali lagi di acara program Celamat, masih bersama kami berdua yang akan mendengarkan kelanjutan cerita dari Mbak Putri. Nah, Mbak Putri, tadi kan Mbak Putri cerita tentang 2 temannya yang mencari sumber suara tangisan. Nah, itu hasilnya gimana, Mbak? Setelah dicari oleh 2 teman saya dari luar maupun yang ada di dalam posko, itu tidak ditemukan suara tangisannya. Berarti di luar pendopo atau di luar posko sama di dalam tuh nggak ada? Ya, tidak ada. Jadi tidak ada lanjutan suara tangisan lagi, Mbak? Tidak ada. Nah, terus pada saat itu atau di lain waktu tuh ada kejadian apa, Mbak, kira-kira yang setelah ada tangisan itu, ada itu yang muncul tuh apa aja? Untuk keesokan harinya, pada sore hari, di dukuh tersebut ada orang meninggal. Sore hari? Iya, sore hari. Dan menjelang maghrib, salah satu teman perempuan saya itu berada di belakang rumah. Dia melihat sosok laki-laki dengan tubuh yang besar dan hitam menyeret salah satu kakinya. Dan teman perempuan saya yang lihat itu langsung berteriak ketakutan dan lari. Kemudian disamperin oleh teman lainnya, setelin morota tapi malah muntah-muntah. Itu Bu Dukuh tahu nggak, Mbak? Untuk itu Bu Dukuh tidak tahu. Tidak tahu ya? Ya, tidak tahu. Baik, pemirsa, tiba saatnya kita di segmen yaitu sesi reaction mengenai film KKN Desa Penari, dan nanti ada sedikit pertanyaan yang akan saya berikan kepada Mbak Putri. Untuk itu mari kita lihat sedikit scene dari film KKN Desa Penari.
baik Mbak Putri. Nah, film KKN Desa Penari kan diambil dari kisah nyata Mbak. Nah, Mbak Putri kan tadi bercerita ada kejadian mistis pada saat pengalaman Mbak itu menyelesaikan program KKN di sana. Nah, itu apa tanggapan warga Mbak mengenai kejadian mistis tersebut? Untuk kejadian itu kadang ada, kadang tidak. Jadi warga di sana juga menganggap kejadian tersebut biasa saja. Berarti menganggap bahwa hal tersebut itu hal yang biasa ya Mbak? Iya, betul. Mungkin karena sudah terbiasa, jadi tidak terlalu menganggap hal yang mungkin menyeramkan bagi di sana. Nah, untuk itu suasana di film KKN tersebut kan tadi serem nih Mbak. Nah, mungkin pemirsa ingin tahu kalau misalkan di sana secara langsung menjalani kehidupan selama 45 hari ya Mbak, itu gimana Mbak? Serem mana yang sama di film sama di kehidupan nyata? Menurut saya antara di film dengan lokasi yang asli itu sama-sama seram, karena kebetulan akses lokasi untuk masuk ke rumah itu harus melewati hutan yang cukup panjang dengan undak-undakan dari bebatuan yang curam. Jadi rumah itu berada di atas dan jauh dari pemukiman warga, serta ditumbuhi oleh pohon-pohon besar, jadi menambah kesan seram ya, dan gelap. Baik Mbak, untuk di film itu kan tadi ada pendopo atau tempat istirahat untuk yang KKN di cerita film itu. Nah, Mbak pernah nggak sih ada rasa penasaran ingin mengunjungi tempat itu dan masuk nggak ke dalam pendopo itu? Saat kami berkunjung ke bekas lokasi syuting itu, kebetulan rumahnya sudah dibongkar oleh para warga karena tidak berpenghuni, dan penghuninya yang sudah sepuh itu memiliki konflik internal dengan warga sekitar. Nah, ini Mbak, kan setelah diluncurkan ini kan ada info itu tidak ada yang boleh main ke sana atau bahkan berkunjung ke sana. Nah, tapi kenapa yang bikin penasaran itu bisa program KKN bisa dijalankan di sana itu kenapa Mbak? Kenapa bisa gitu? Kalau itu KKN kami yang ada di Desa Ngleri, Dukung Luang sudah ditetapkan oleh kampus bahwa kami harus melaksanakan KKN di desa itu. Nah, setelah kami konfirmasi ke pemerintah Desa Ngleri, kami mendapatkan tempat tinggal atau posko di Dukung Luang. Jadi itu sudah kebijakan dari kampus. Tapi sebelumnya Mbak sudah tahu itu bahwa itu merupakan tapak tilas syuting film KKN Desa Penari? Sebelumnya sudah tahu karena sebelum melaksanakan KKN saya bersama teman-teman sekelompok itu melakukan survei terlebih dahulu. Survei tempat itu ya, nanti yang dilanjutkan dengan penentuan posko itu ya? Iya, betul. Nah, kemudian Mbak, setelah atau selama nih menjalankan KKN di sana itu ada nggak sih Mbak itu keinginan menceritakan atau men-sharing ke dosen atau melaporkan ke dosen DPL ya Mbak ya? Itu ada nggak sih Mbak keinginan coba aku ingin cerita nih sama dosennya gitu? Kalau untuk itu kami dan teman-teman tidak menceritakannya kepada dosen karena menurut saya juga itu tidak ada nilai urgensinya untuk diceritakan. Itu sudah kesepakatan di awal sama-sama ya? Kalau untuk kesepakatan tidak ya, menurut saya tidak penting saja untuk diceritakan begitu. Nah, terus kan yang namanya KKN itu Mbak selama 45 hari kan, nah itu kan harusnya ada jangka atau waktu kunjungan dari DPL atau dosen yang berasal dari universitasnya Mbak itu ada nggak sih Mbak kunjungan yang dilakukan dosen tersebut di desa tersebut? Kalau untuk kunjungan dari DPL atau dosen pembimbing lapangan itu ada selama 45 hari. DPL melakukan kunjungan selama 3 kali. Jadi yang berada di awal atau pertemuan pertama, kemudian berada di pertemuan pertengahan yang merupakan monitoring evaluasi KKN, kemudian yang ketiga itu pada akhir KKN atau pelepasan. Berarti waktu pelepasan itu waktu upacara penutupan itu ya Mbak yang digelar betul. Di kecamatan ya? Iya, betul. Nah, kemudian untuk saat berkunjung nih Mbak, ada nggak sih sambutan dari warga atau tokoh masyarakat yang di sana atau bahkan sama budukuhnya sendiri? Kalau untuk sambutan, karena sebelum KKN kami sudah survei ke desa atau dukuh tersebut, nah kami mendapat sambutan dari budukuh Ngeluweng saja. Oh, yang dosennya juga cuman budukuh saja? Iya, dosennya yang menyambut hanya budukuh saja. Baik, nah setelah Mbak ini tahu dan menyadari wah ini saya KKN di tapak tilas bekas lokasi syuting film nih, nah ini perasaannya
itu gimana Mbak sama teman-temannya itu setelah mengalami kejadian mistis di sana itu gimana perasaannya Mbak? Jadi karena kami sebelumnya sudah melakukan survei terlebih dahulu, di situ kan kami juga tahu bahwa ternyata dukuhnya adalah bekas lokasi syuting KKN Desa Penari. Kami cukup kaget dan sedikit ragu untuk melaksanakan KKN di dukuh itu. Tapi pada saat itu Bu Dukuh memberikan wejangan untuk apabila suatu saat kami mengalami kejadian-kejadian mistis itu tidak apa-apa, tidak usah takut. Jadi di situ kami sedikit tenang atas wejangannya. Berarti ujangan dari Bu Dukuh tadi tidak usah dihiraukan seperti itu ya, betul. berjalan seperti biasa saja. Nah kemudian untuk tanggapan dari warga-warga sekitar itu apakah ada yang tanya gimana Mbak di Weden-Wedeni apa enggak gitu, ada nggak Mbak tanggapan dari warga waktu menyampaikan program atau apa gitu? Nggak ada. Kalau untuk itu tidak ada sih. Tidak ada. Ya. Tapi program yang dilaksanakan itu langsung menuju ke masyarakatnya juga atau Mbak? Iya betul, langsung ke masyarakat. Ada gangguan Mbak? Ada gangguan nggak Mbak ketika adanya proses acara program KKN itu berlangsung, itu ada gangguan atau kejadian mistis nggak? Selama melakukan program Iya, kerja. selama program kerja. Untuk selama melakukan program kerja kebetulan tidak ada karena semuanya dilaksanakan di pagi hari. Oh, pagi hari semua. Iya. Nah, untuk program-program yang dilaksanakan ketika KKN itu Mbak itu ada ngerasa kayak aduh nanti ada kayak perasaan diganggu makhluk halus di sini nggak ya, atau diganggu atau terjadi kejadian-kejadian mistis gitu nggak? Ada nggak Mbak kira-kira pikiran-pikiran seperti itu? Kalau pikiran-pikiran seperti itu sebenarnya tidak ada sih. Ya cuma karena program kerja kita itu sudah terfokus dan harus penuh konsentrasi, kami tidak berpikir sampai ke sana untuk diganggu seperti itu. Untuk poskonya sendiri itu jauh dari rumah warga Mbak? Untuk poskonya dekat dengan rumah warga atau bahkan berada di pertengahan. Oh gitu, jadi ngerasa aman ya Mbak ya? Kalau misalkan ada apa-apa ya nanti tinggal minta tolong dari. Berarti memang sudah tidak ada masalah yang perlu dikhawatirkan untuk melaksanakan KKN di situ. Cuman di awal tadi ya Mbak ya, yang di Gunung Sidowayah dan segala macam. Nah, untuk itu Mbak Putri sendiri kira-kira tahu nggak teman-teman yang di satu kecamatan itu ada yang tanya-tanya nggak sih Mbak, misalkan wah di sana gimana gitu, apakah mereka cuek-cuek aja atau gimana? Kalau untuk itu ada beberapa yang bertanya, misalnya bagaimana di poskomu, ada kejadian-kejadian mistis tidak? Kami juga saling berbagi cerita terkait pengalaman mistis masing-masing. Baik, itu dia pemirsa cerita mistis tentang pengalaman KKN yang dilalui oleh Mbak Putri dan teman-temannya. Dan juga tadi ada sedikit reaction mengenai film dari KKN Desa Penari. Nah, tidak terasa sudah kita berada di penghujung acara. Terima kasih kepada Mbak Putri yang sudah mau berbagi pengalaman dan meluangkan waktunya untuk datang kemari. Jangan lupa saksikan program ini setiap malam Jumat yang berada di YouTube channel Ratu Multimedia, dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda seperti like, komen, dan subscribe. Saya Vicky dan bintang tamu kami yaitu Mbak Putri serta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Celamat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.